mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan memang lezat hingga keduanya tapi lupa. Sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat liar. itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi, bab 27, Rasa Cinta, bagian kedua. Siang itu Ayas menemani Pak Joko Santoso mengantarkan istrinya ke Bandara Internasional Domodedovo. Ia ditelepon Pak Joko Santoso ketika sedang asik membaca kitab Adabud Dunya Waddin. Jadwal kepulangan istri Pak Joko tiba-tiba dimajukan 10 hari dari jadwal semula. Jadi Ayas akan bisa lebih cepat pindah ke apartemen yang selama ini ditinggalinya. Ia akan jauh merasa lebih aman dan lebih nyaman tinggal bersama Pak Joko Santoso yang sebangsa dan setanah air, juga seiman dan seakidah tentunya. Istri Pak Joko Santoso naik pesawat Emirates Airlines. Dia akan melakukan perjalanan kurang lebih 18 jam untuk sampai ke Jakarta. Benar-benar perjalanan yang melelahkan. Ayas melihat bagaimana Pak Joko meneteskan air mata melepas sang istri tercinta. Begitu juga sang istri. Tapi begitulah, mereka berdua, suami istri itu memilih untuk berpisah sementara. Dalam perjalanan pulang dari bandara, Pak Joko bercerita, istrinya terpaksa harus pulang untuk menemani ibu sang istri yang kini sendirian di Bandung. Ibu mertua Pak Joko sudah mulai sakit-sakitan. Anak perempuan satu-satunya adalah istri Pak Joko. Sang ibu mertua meminta istri Pak Joko menemaninya di Bandung. Karena adik istri Pak Joko yang selama ini menemani sang ibu mertua harus tugas keluar Jawa bersama istri dan anaknya. Ditambah lagi, ibu mertua Pak Joko sudah mulai sakit-sakitan, sehingga tidak kuat lagi mengasuh dan mengawasi dua anak Pak Joko yang selama ini dititipkan di Bandung. Ini demi kebaikan bersama, harus ada pengorbanan Mas Ayas. Biarlah istri di Bandung mengasuh anak dan merawat ibunya, sementara saya di sini dulu mencari nafkah. Rencana saya akan bertahan paling lama 3 tahun saja di Moskow ini. Tidak mudah hidup di sini tanpa ditemani seorang istri. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan menjaga iman dan Islam saya, kata Pak Joko agak serak sambil terus mengemudikan mobil Volga yang ia pinjam dari Pak Ismet. Dan dengan khusyuk, Ayas menjawab, amin. Mas Ayas belum menikah kan? Belum Pak Joko. Sudah ada calon? Yang benar-benar pasti belum. Saya pernah tertarik dengan seorang gadis. Saya langsung mendatangi rumahnya. Kami bertunangan. Kemudian suatu hari gadis itu membebaskan saya dari ikatan pertunangan. Jadi statusnya saya ini tidak lagi bertunangan dengannya. Apa gadis itu sudah menikah? Saya tidak tahu. Agak tidak jelas ya. Tapi saya mengatakan akan setia padanya. Sebaiknya kau hubungi lagi keluarga gadis itu. Kau pertegas. Kalau iya, ya iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan hanya janji setia seperti itu yang tidak jelas. Meskipun gadis itu sudah membebaskan ikatan pertunangannya denganmu, tapi ketika kau menjanjikan akan setia padanya, seolah-olah masih bertunangan. Padahal sebenarnya tidak. Kau sendiri juga tidak jelas. Kalau kau mengharapkan gadis itu, ternyata tiba-tiba dia menikah, kau tidak bisa menyalahkan dia. Kau sendiri ketika suatu saat menemukan orang yang menurutmu layak untuk kau nikahi, bisa ragu, karena harus setia padanya, sebab telah berjanji untuk setia padanya. Saran saya, kau perjelas lagi saja. Meskipun jauh, di era sekarang ini dunia seperti dilipat jadi sangat dekat. Kau bisa menelpon, bisa kirim SMS atau email. Saran Pak Joko sangat berarti bagi saya. Oh ya, jadi kamu kapan pindah menemaniku? Paling cepat ya besok Pak, tidak mungkin malam ini. Tapi malam ini kalau mau nginap di rumahku boleh saja. Ya Pak, saya pikirkan. Kau bisa masak? Bisa Pak. Bagus, kita akan punya kerja sedikit besar. Apa itu Pak? KBRI akan kedatangan tamu-tamu pengusaha dari tanah air. Ada 30 orang. Sebagian sudah pesan pada restoran Rusia yang halal. Tapi untuk menambah lengkapnya KBRI mau menyediakan juga menu Indonesia. Atau paling tidak yang pas untuk lidah Asia Tenggara.
Soalnya nanti duta-duta dari negara-negara Asia Tenggara juga mau diundang di jamuan makan. Lah saya sudah menyanggupi untuk membuat rendang. Lah, bumbunya ada pak? Belum ada. Terus bagaimana? Saya sudah melihat jadwal keberangkatan mereka dari Jakarta, dan saya sudah mendapat nama dan alamat orang-orang itu. Salah seorang di antaranya ada yang dari Bandung. Saya sudah minta istri saya untuk nitip bumbu rendang ke orang yang dari Bandung itu. Bumbu rendang yang siap saji saja, tidak apa. Lah, tamu kok malah dititipi, Pak? Apa mereka mau dititipi? Apalagi kalau ternyata mereka bos perusahaan besar. Ya coba saja. Beberapa waktu yang lalu saya masuk restoran Libanon. Enak loh Pak menunya. Itu lidah Indonesia bisa masuk Pak. Apa namanya? Yang di mana? Kalau tidak salah namanya Sindebats, di daerah dekat-dekat Arbat. Wah, saya belum pernah ke sana. Apa kita makan malam di sana? Jangan Pak. Baik kita masak di rumah. Saya yang masak. Nanti Pak Joko cicipin rasanya. Boleh itu. Oh ya, kemarin Pak Kepala Sekolah dan seluruh guru rapat. Hasilnya kita akan mengundang seorang penulis dari tanah air ke Moskow ini untuk memberikan pembekalan menulis kepada murid-murid sampai mereka benar-benar bisa menulis dengan baik. Kita mencari penulis yang siap di sini paling tidak 1 bulan. Sekarang ini sedang mencari kandidatnya. Kalau Mas Ayas ada usulan atau Mas Ayas punya kenalan seorang penulis andal, boleh? Mendengar penjelasan Pak Joko tentang rencana mendatangkan penulis itu, Ayas langsung teringat pada Ainal Muna yang telah mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari pemerintah. Ayas membayangkan jika Muna yang datang ke Moskow terus bisa menikah dengannya di Moskow, sejarah hidupnya terasa akan sangat indah. Ia hampir saja menyebut nama Muna dan menjelaskan kelebihan-kelebihannya. Tapi entah kenapa ada yang menahan lidahnya untuk mengucapkan nama itu. Justru yang keluar dari mulutnya adalah jawaban yang biasa saja. Ya, insya Allah Pak, saya akan coba untuk mencari. Mobil Volga sederhana itu terus meluncur menuju tengah kota Moskow. Ayas disajikan pemandangan yang indah. Kota yang tertata rapi, jalan yang lebar, bangunan zaman dulu yang masih terawat baik dan masih dipakai, seolah tidak tergerus oleh modernisasi, dan salju yang seolah membungkus semua benda, melahirkan pesona yang berbeda di mata. Ayas membayangkan jika Muna yang diundang datang dan ia bisa menikah dengan gadis itu di KBRI, lalu menghabiskan akhir musim dingin dan melewati musim bunga dengan seorang istri yang ia cinta. Ya Allah, kabulkan. Amin. Lirih Ayas dalam hati.